Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pertama bagi hari ini. Sebelum mulai kelas pada hari ini, ada lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, aku akan mengabsen dulu sebelum pembelajaran dimulai. Rintan, Anissa, Prasetyo, Subohan, Putri, berarti hadir semua ya pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita materinya perpindahan kalor. Tetapi sebelum memasuki pembelajaran perpindahan kalor, Ibu akan melaksanakan pretest untuk sebelum mulai pembelajaran. Nah, kemarin linknya sudah Ibu berikan di WA group kalian. Silakan untuk dibuka linknya di WA group. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest mulai dari sekarang. Untuk varian telaah dan dalam kehidupan sehari-hari yang akan terjadi di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Badan kita terasa panas. Ada yang tahu Mengapa kalau kita dekat dengan api kita tuh terasa panas? Karena panas berpindah ke tubuh kita dari uap panas yang timbul dari kita saat memasak atau terjadinya radiasi. Ketika mendekati api, terasa hangat karena pembakaran itu terjadi karena reaksi kimia disebut pembakaran. Ketika bahan bakar terbakar, energi yang dilepaskan dalam bentuk panas dan cahaya. Ketika Anda mendekati api, Anda merasa panas karena reaksi kimia dipancarkan oleh mengapa kita mendekati api pada api unggun terasa hangat? Karena adanya perpindahan uap panas ke badan tubuh kita akibat dari radiasi. Nah, inilah nanti materi yang akan kita bahas dari masalah api unggun tadi, masalah perpindahan kalor. Ini ada kalor. Kalor adalah suatu sumber energi yang berpindah dari suatu benda dari suhu dalam titik mengakibatkan kalor dan radiasi panas. Maka di
dari video yang kamu amati tadi, memasak air, mengapa gagang panci air itu dia menggunakan plastik ataupun bahannya kayu? Karena kayu atau plastik itu kan bahannya isolator, jadi dia tidak mengantarkan panas. Sehingga kalau digunakan sebagai pegangan pada wajan atau panci itu agar tangan itu tidak terlalu panas. Jadi kata suguhan tadi, gagang panci plastik atau kayu itu sebagai panci ketika sedang mendidih. Nah, terus yang kedua, dari kamu lihat tadi memasak air, mengapa permukaan air pada saat dimasak di bawah itu terasa lebih panas dibandingkan di atas? Karena dasar panci lebih dahulu menerima panas daripada bagian permukaan. Benar. Karena dasar panci tadi menerima panas atau hangat yang pertama dibandingkan yang di atas, karena dia penghantar yang baik. Karena panci itu kan mesti jadi penghantar terbaik. Jadi dari bawah ini menghantar panas yang baik. Baik, dari materi tadi nanti ibu akan membagikan kelompok itu sebanyak 4 orang. Dan 4 kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kelompoknya nanti ibu sebutkan. Dan kemarin kan sudah disebutkan, jadi silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nanti setiap kelompok perwakilan akan mengambil LKPD yang ibu berikan kepada kalian. Ya, Bu. Nanti silakan dibaca LKPD-nya. Apabila ada LKPD-nya kurang jelas dalam percobaan, silakan boleh tanyakan kepada ibu. Baik, kelompok Widya, silakan diambil LKPD-nya. Silakan dibaca LKPD-nya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan.
cepat dan laju perpindahan dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas atau kalori meliputi proses kemasukan dan pengeluaran panas. Perpindahan panas atau kalori dari suatu benda ke benda lainnya dapat terjadi secara konduktif, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan istilah umum perpindahan kalori pada zat padat. Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat peramparah. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan balon dan air. Apakah balon yang berisi air akan meletus? Dalam waktu 1 menit tidak meletus karena mengalami iuda berpindah ke bagian lain disebut konveksi. Sementara balon yang berisi udara akan mudah meletus dalam waktu 30 detik. Baiklah, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaannya adalah mengapa besi lebih cepat panas daripada kayu saat terkena saat proses pembakaran tadi? Dia bisa menjawab dari pertanyaan Prasetyo, kenapa besi lebih cepat panas dibandingkan kayu? Seperti yang sudah kita uji coba bahwa besi adalah konduktor yang baik. Konduktor sementara malah bahwa besi adalah isolator penghantar yang baik. Jadi besi itu bila dibakar memang terasa panas, namun tidak terbakar. Sementara kayu yang memegang tidak merasakan panas, tapi kayunya terbakar. Ada yang kurang jelas? Mungkin sedikit tambahan. Jadi akan saya Alza menjelaskan bahwa besi merupakan isolator. Itu sedikit keliru karena besi merupakan konduktor. Konduktor merupakan penghantar panas yang paling efisien. Ya. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kelompok 3, kita refreshing terlebih dahulu tentang SPK sebentar. Silakan berdiri.
kita lakukan tadi, kayu akan terbakar dan menghasilkan api karena kayu adalah bahan yang dapat terbakar. Proses ini disebut pembakaran kayu. Proses ini mengandung zat kimia yang dapat bereaksi dengan oksigen dari udara saat terpapar panas, menghasilkan api dan panas. Ini adalah contoh reaksi kimia yang disebut oksidasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kawat besi akan terbakar? Dalam eksperimen yang sudah dilakukan, besi tidak akan terbakar seperti kayu. Namun, besi akan menjadi panas karena menyerap panas dan api. Karena besi sifatnya konduktor, yaitu menyerap panas. Proses ini disebut pemanasan, dan meskipun besi tidak terbakar, namun ada beberapa faktor. Jika api yang jika volume apinya terlalu besar, maka fisik besi bisa berubah, dan perubahan warna juga akan tergantung pada suhu yang dicapai pada besi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan kenapa fisika yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam konsep fisika, ketika besi terpapar api, panas dari api akan meningkatkan energi kinetik molekul-molekul besi. Ini dapat meningkatkan suhu besi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perluasan termal. Namun, perluasan termal besi biasanya tidak mencapai titik lelehnya selama eksperimen, biasanya dengan api. Pada suhu yang lebih tinggi, besi dapat mengalami perubahan fasa dan mencapai keadaan cair karena suhu api. Pertanyaan selanjutnya, persamaannya dalam bentuk matematis beserta keterangannya. Jadi pada percobaan perpindahan kalor antara kayu, besi dan api yang sudah kita lakukan dengan praktek yang tadi, kita dapat menggunakan buku pemanasan. Buku pemanasan perpindahan kalor yang melibatkan hukum Fourier untuk konduksi panas. Persamaannya yaitu Q sama dengan K dikali A dikali delta T dikali T per D. Matematis beserta keterangannya. Pada percobaan balon dan air, persamaan matematisnya adalah sama dengan MC delta T. Di sini saya akan membuat percobaan kain yang kering terlebih dahulu. 1. Kain manakah yang lebih cepat kering? Jelaskan. Yaitu kain berwarna hitam, karena kecepatan keringnya kain dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jenis kain, ketebalan, dan sirkulasi udara. Dalam pengertian, kain yang lebih tipis akan lebih cepat kering. Sedikit tambahan, karena warna hitam pada kain sifatnya menyerap cahaya matahari. Jadi itulah mengapa saat kita menggunakan pakaian berwarna hitam atau yang gelap, mungkin saat kita di luar ruangan merasakan panas. Maksudnya itu, jadi cahaya matahari warna hitam lebih menyerap cahaya matahari. Proses kain yang basah menjadi kering melibatkan proses fisika kelompok pada tingkatan molekul air yang terdapat di permukaan kain, yaitu menerima energi panas dari sekitarnya. Molekul air yang mendapat energi cukup akan meninggalkan permukaan kain dan perubahan menjadi uap air. Oleh karena itu, penguapan menjadi penjelasan fisika yang sesuai untuk transformasi dari keadaan basah menjadi kering. Sekian dari penjelasan kami. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan, maka kami akan buka sesi tanya jawab. Kan besi tidak terbakar, tapi kenapa saat dibakar bagian bawah yang terkena api jadi warna hitam? Karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya jika api terkena dengan besi, maka besi yang tadi yang terkena api bisa berubah fisiknya bahkan warnanya. Itulah kenapa saat besi terkena dengan api itu besinya akan berubah warna dan fisik.
kayu menghasilkan api dan panas, sementara besi tidak mudah terbakar dan membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk terbakar. Ini menunjukkan perbedaan dalam sifat termal dan reaktivitas bahan. Bahan yang berisi udara dan air. Balon yang berisi udara memiliki resiko meletus ketika terkena api karena udara di dalamnya dapat memperluas dan membuat balon pecah. Kesimpulan dari kelompok kami ialah bahwa eksperimen ini adalah konduktivitas terminal suatu bahan memainkan peran kunci dalam menentukan efisien perpindahan kalor dengan bahan yang memiliki konduktivitas termal lebih tinggi, cenderung perubahan suhu lebih cepat. Kesimpulan dan kalian dapat dari percobaan dan materi perpindahan kalor tadi bahwa dapat disimpulkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan perpindahan kalor. Di antaranya kalau konduksi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Panci, memasak air. Kalau konveksi apa? Balon tadi. Balon berisi udara dipanaskan dengan api, dia akan pecah. Kemudian kalau radiasi ketika menjemur pakaian dengan menggunakan warna pakaian warna hitam karena cepat menyerap sehingga cepat kering. Baiklah, setelah kesimpulan ini silakan kalian membuka WA link yang sudah ibu berikan untuk mengerjakan proses dari hasil pembelajaran ini. Sudah ada linknya? Silakan dikerjakan post-testnya. Tidak boleh bekerja sama. Waktu yang diperlukan itu sekitar 10 menit. Kelompok yang presentasinya barusan ya. Itu jatuh pada kelompoknya Prasetyo. Silakan maju. Reward untuk kelompok terbaik di minggu ini. Di kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini kalau memang menyenangkan? Ya. Jadi anak-anak ibu dapat mengetahui bahwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya kalor udara yang dipanaskan. Kemudian pembelajaran akan dilanjutkan dengan percobaan asas black untuk perpindahan kalor materi asas black. Silakan dipelajari